Pemirsa, karena emosi, seseorang bisa menjadi gelap mata seperti halnya terjadi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Seorang pria tega menganiaya ibunya hingga tewas karena tidak disediakan makanan. Selain informasi tersebut, kami juga sudah merangkum rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore kali ini. Saya Safmari Ginting atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami, ada di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV Bersatu menginspirasi. Sampai jumpa. Emosi yang tak tertahan bisa menyebabkan seseorang menjadi gelap mata. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan. Dede Rokayah, seorang wanita berusia 55 tahun ini meregang nyawa di tangan anaknya sendiri yang bernama Iwan. Insiden naas itu bermula saat pelaku pulang bekerja ke rumahnya di Desa Merongaraya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan. Setibanya di rumah, saat itu pelaku hendak makan siang namun tidak disediakan oleh korban. Akibat hal tersebut, pelaku pun langsung meradang emosi dan menganiaya korban yang merupakan ibunya sendiri hingga tewas. Jadi awalnya korban setelah bekerja sebagai kuli kemudian pulang ke rumahnya tepatnya di Desa Merongaraya sekitar pukul 10.00 untuk makan siang, namun didapati di rumahnya orang tua atau korban dari I ini sama sekali tidak menyiapkan makan, sehingga atas kejadian tersebut pelaku atas nama I ini kemudian marah, kemudian melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya atas nama Dede hingga korban meninggal dunia. Menanggapi peristiwa itu, polisi langsung bergerak cepat dengan melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Polisi juga meminta sejumlah keterangan dari para saksi terkait identitas pelaku dan penyebab tewasnya korban. Dan benar saja, usai melakukan serangkaian penyelidikan, tak berlangsung lama, polisi akhirnya langsung membekuk pelaku yang masih berusia 28 tahun ini di lokasi yang tak jauh dari rumah korban. Berdasarkan keterangannya, pelaku mengakui bahwa ia melakukan aksi kejinya dengan cara memukul dan menendang korban hingga tewas karena kesal tidak disediakan makanan. Pelaku juga mengaku bahwa aksi penganiayaan terhadap ibunya itu sudah lama ia lakukan. Polisi juga mengungkap sejumlah fakta baru lainnya dari keterangan pelaku. Salah satunya, yakni pelaku pernah dirawat di rumah sakit akibat gangguan jiwa. Sebelumnya telah beberapa kali berobat ke rumah sakit jiwa karena dugaan gangguan jiwa. Atas perbuatannya, pelaku dilakukan penahanan di Polres Konawe Selatan. Polisi juga akan membawa pelaku ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan terkait kondisi jiwanya. Kasus emosi yang menyebabkan seseorang menjadi gelap mata juga terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. SK, pria berusia 47 tahun ini, terpaksa digelandang ke kantor polisi akibat menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Peristiwa berdarah itu terjadi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta kilometer 18, Kecamatan Balikpapan Utara.
SK yang merupakan supir travel ini terlibat perselisihan dengan sahabatnya sesama profesi. Perselisihan itu terjadi lantaran tersangka emosi karena sakit hati akibat tak terima dengan ucapan kasar dari korban. Akibat sakit hati sih tersangka ini si pelaku yang korban ini mengatakan kasar ya, dengan kata-kata kasar sehingga korban sakit hati dan terjadilah perselisihan kedua belah pihak. Berdasarkan keterangan polisi, sebelumnya kasus perselisihan di antara keduanya sudah dilakukan proses mediasi oleh pimpinan perusahaan. Namun upaya tersebut tidak menemukan titik temu. Alhasil, usai proses mediasi, tersangka yang masih memendam emosi pun keesokan harinya kembali mendatangi korban dengan membawa sebilah senjata tajam. Setibanya di lokasi, tersangka kembali terlibat pertengkaran hingga akhirnya menikam korban dengan senjata tajam yang dibawanya. Akibat duel berdarah tersebut, korban akhirnya tewas setelah menderita sejumlah luka tikaman senjata tajam pada bagian tubuh depan dan bagian belakang. Pemilik usaha rental mobil sendiri yang sudah melakukan perdamaian, namun kemungkinan tidak tuntas ya. Kemungkinan tidak tuntas, akhirnya terjadilah pasar itu dan pada hari Senin ya terjadilah perkelahian atau yang satu membawa benda tumpul, yang satu membawa tajam. Atas perbuatannya itu, tersangka kini terpaksa mendekam di balik jeruji besi. Tersangka juga dijerat dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup. DJ, seorang kakek berusia 55 tahun ini diamankan warga akibat tertangkap basah di saat mencabuli seorang anak yang masih berusia 13 tahun. Pria yang berprofesi sebagai juru parkir liar di kawasan Tambora ini melakukan aksinya pada siang hari dengan memanfaatkan waktu di saat kedua orang tua korban tengah bekerja. Aksi bejat kakek berusia 55 tahun ini terungkap oleh warga yang curiga terhadap pelaku karena sering masuk ke kamar kos korbannya. Saat itu warga yang melihat pun langsung melakukan penyergapan dan mengamankan pelaku serta membawanya ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum. Menanggapi hal itu, pihak kepolisian pun langsung melakukan proses penyidikan dan terungkap pelaku melakukan aksi bejatnya itu sejak awal bulan Februari 2023 setiap kali orang tua korban sedang tak berada di kosan. Pelaku juga mengakui bahwa dalam menjalankan aksinya, ia melakukan tipu daya kepada korban, yakni dengan memberikan sejumlah uang agar peristiwa persetubuhannya tidak dilaporkan kepada orang tuanya. Jumlah uang yang diberikan pelaku kepada korban pun bervariasi antara Rp10.000 hingga Rp50.000 setiap kali melakukan perbuatan bejatnya itu. Pelaku ini melakukan tipu daya kepada korban dengan memberikan sejumlah uang baik sebelum ataupun sesudah melakukan persetubuhan agar peristiwa persetubuhan ini tidak dilaporkan oleh korban kepada orang tuanya. Jumlah uang bervariasi antara Rp10.000 sampai dengan Rp50.000 setiap ia melakukan persetubuhan mulai dari Februari
hingga kejadian ini diketahui di bulan September. Kini, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolsek Tambora. Pelaku dikenakan pasal 81 Junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasus pencabulan dengan iming-iming sejumlah uang juga terjadi di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. SA, seorang pria berusia 53 tahun ini, terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian akibat mencabuli kedua keponakannya yang masih di bawah umur. Peristiwa ini terungkap usai kedua korban melaporkan aksi bejat pamannya itu kepada kedua orang tuanya. Pihak orang tua yang tak terima pun langsung melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak kepolisian. Pelaku ini melihat anak-anak itu sehingga dia melakukan susila kepada anak tersebut dengan posisi anak dekat dia. Jadi ada dua korban, mana tetangga daripada pelaku. Untuk sementara kita lakukan proses di Polrestabes Makassar. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian pun langsung melakukan proses penyidikan terkait kasus pencabulan yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan keterangannya, pelaku mengaku bahwa aksi bejatnya itu ia lakukan selama berulang-ulang. Dalam keterangannya terhadap pihak kepolisian, pelaku juga mengaku bahwa melakukan aksinya dengan modus mengajak korban bermain game. Setelah itu pelaku pun mengajak korban untuk masuk ke kamarnya dan langsung melakukan aksi bejatnya itu. Tak sampai di situ, usai melakukan perbuatannya, pelaku juga memberikan uang sebesar Rp5.000 kepada korban agar tidak melapor kepada orang tuanya. Kurang dilayani sama istri sehingga pelampiasan kepada anak-anak. Jadi korbannya keponakannya Bang ya? Ya, keponakan. Dua orang. Ya kalau itu ada dua korban, ya pada hari itu saja. Karena perbuatan ini diketahui oleh orang tua korban, maka korban melaporkan ke Polrestabes Makassar. Polrestabes Makassar mengamankan pelaku dan dilakukan pemeriksaan, dan anak dua korban kita lakukan pemeriksaan juga.